Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya, pertemuan loyalis Anies Baswedan ya, Ghis Khalifah dengan Rano Karno. Ada tanda-tanda apa? Tapi yang jelas dari akraban dari Ghis Khalifah dengan Rano Karno di situ menandakan ada indikasi pendukungan ya, mendukung begitu kan. Tapi walaupun secara spesifik mengatakan Ghis Khalifah, saya ini berangkat dari pribadi saya pribadi, bukan berangkat dari namanya relawan Anies Baswedan. Saya sampai kapanpun tidak akan membawa nama-nama Anies Baswedan. Nah, ini bagus begitu kan. Kalau ada politik seperti ini kan bagus. Artinya apa? Ghis Khalifah sudah menentukan arah yang sebenarnya. Siapa yang harus kita dukung? Dan jelas masyarakat di situ sudah paham begitu kan, siapa yang harus didukung oleh Ghis Khalifah. Walaupun dukungan Ghis Khalifah ini sudah viral di media sosial begitu kan ya. Ini kan nampaknya dia melihat bahwa tidak membawa sedikit pun nama Anies Baswedan, relawan Anies, loyalis Anies dan sebagainya. Tapi ini adalah komitmen dari Ghis Khalifah untuk menentukan arah yang sebenarnya. Walaupun sejak awal sudah menggaungkan coblos semua, tapi pada kenyataannya demokrasi sudah mewarnai bagaimana demokrasi dan ancaman di Pilkada DKI Jakarta. Karena kenapa? Karena PDKI Jakarta ya kemudian dipimpin oleh orang-orang yang kemudian tidak punya kompeten dari dalamnya, tidak sejalan dengan apa yang dibangun oleh sebelumnya dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, maka ini tidak akan bisa maju negara kota itu ya. Karena kita lihat saja yang masuk akal bagi kami adalah Pramono Rano Karno yang jelas-jelas mereka di depan mata menjelaskan dan mengikuti apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan. Mulai dari persoalan masalah soal pembangunan di Jakarta, Transjakarta, terus kemudian melanjutkan program-program Anies Baswedan. Pada intinya adalah ya membuka tabir di mana orang-orang akan melihat itu. Berbeda dengan Ridwan Kamil yang kemudian membangun apartemen di tengah-tengah pasar, membangun ini, membangun itu. Kalau toh pada hakikatnya IKN mereka pindah begitu kan, ya ibu kota ini pindah ke IKN, lantas bagaimana nasib Jakarta? Dan ini yang mungkin ya agak lambat laun tergantung dari situasi itu ya. Makanya saya berpikir bahwa Rano Karno ini lebih rasionalitas begitu kan ya untuk didukung oleh para mantan ex pendukung Anies Baswedan. Saya kira Ghis Khalifah juga menentukan arah bagaimana soal-soal di mana orang akan memilih itu begitu kan ya. Tapi kita dengarkan begitu kan ya apa yang kemudian diwawancari masalah soal pertemuan Ghis Khalifah dan dan Pramono Rano Karno seperti ini. Alhamdulillah hari ini mungkin orang nggak akan percaya kalau saya ini sama Bang Es ini sahabat lama ya. Zaman saya bocah kita ternyata dulu satu klub bola namanya MBFA. Nah kalau anak MBFA pasti lulusannya ke Persija, jadi nggak usah ditanya lagi. Berapa tahun kita ketemu? Udah 40 tahun ya. Tahun Bang. Jadi jujur ketemunya sadar waktu kemarin ketemu di salah satu stasiun TV. Bang Es bilang lu lupa sama gue. Yang mana kita main bola? Aduh alhamdulillah, jadi artinya ya. Alhamdulillah ini pertemuan yang sudah sangat luar biasa buat saya. Apalagi disajin nasi mandi. Ya udah deh, udah cocok kalau gitu. Bahas apa aja Bang Rano? Ya semua pasti tahu Bang Es ada di mana. Bang Es ini kan boleh dikatakan juga sahabat dekat Bang Anies, ya kan? Ya saya ngobrol sama Bang Es. Kalau lah bahasa ngobrol atau Bang bantu saya lah. Ini kan insya Allah saya kemarin juga sudah melihat visi misi yang Bang Anies keluarkan. Kalau memang kita bisa sama-sama, yuk kita sama. Bang Es tentu punya pengalaman di DKJ kan. Ini saya datang ke sini kita ngobrol lah bagaimana untuk selanjutnya. Ya. Jadi intinya sebetulnya gitu aja. Berarti Mas Pram sama Bang Jul sendiri memang di kampanyenya dan sebelum kampanye ini sedang mengumpulkan suara-suara dari Mas Anies sebelumnya begitu ya loyal. Boleh dikatakan iya. Artinya semua mantan pimpinan gubernur kita datangi dan dengan harapan tentu setiap generasi pasti punya hasil kan. Ini adalah salah satu ya usaha kita lah. Karena Jakarta ini harus dibangun bersama-sama. Kita harus bergotong royong, nggak bisa kita kerja sendiri. Nah, itu makanya saya datang ke Bang Es. Sekaligus saya ngundang dia. Cuman saya nggak mau ngomong di sini. Ngundang apa? Besok datang. Saya ulang tahun besok. Iya. Ya Bang Es silakan kalau mau tambahin. Dari Bang Es sendiri gimana tadi bertemu dengan Bang
Bangdul, apa yang mungkin jadi highlight pembicaraannya dan mungkin ada pesan-pesan gitu Ya. untuk melakukan. Yang pertama saya berterima kasih ya, sebuah kehormatan kedatangan seorang seperti Bang Dul. Terima kasih banyak, teman lama datang ke rumah itu luar biasa, alhamdulillah, dan kedatangan tamu itu berkah. Yang kedua, tentu saja saya menitipkan harapan agar apa-apa yang selama ini sudah dikerjakan oleh Pak Anies, terutama untuk masyarakat bawah, dilanjutkan. Yang ketiga, yang terakhir, saya mendoakan semoga Bang Rano ini sukses. Ya, Bang menggerakkan dukungan ya untuk kampanye. Sementara ini sebatas saya menitipkan harapan dan mendoakan. Kemudian sudah bertemu dengan tokoh mungkin dari paslon lain, secara spesifik menunggu kedatangan siapa? Nggak ada. Temennya cuma satu, Sidul doang. Oke, terus spesifik kalau saya melihat ketokohan Mas Anies begitu, yang juga akan banyak diikuti ya, baik kerja-kerja program-program sebelumnya dilanjutkan. Apa aja sih spesifikasi yang mungkin bisa dipesankan kepada orang-orang tadi kalau kelas bawah tuh saya di Yang utama ya, itu akses air bersih untuk masyarakat bawah. Itu yang selama ini sudah dikerjakan oleh Pak Anies, tapi jauh dari rampung karena terbatas dengan waktu. Yang kedua, tentang bagaimana pengelolaan masyarakat bawah itu dalam hal untuk membeli kebutuhan pokok. Itu kan sama Pak Anies itu relatif jauh lebih murah, lebih mudah. Dan yang ketiga, tentang BPJS yang sudah ramping 98%. Semoga tidak tercerai-berai lagi. Dan tentu saja apa-apa yang sudah terlaksana tidak dihapus. Jadi membuat legasi baru itu tidak berarti menghapus cerita lama. Bisa beriringan. Cerita baru kan lebih indah kalau dibarengi dengan cerita lama. Terakhir mungkin setuju gak relawan Anies atau loyalis Anies ini mendukung beberapa paslon yang ada di Pilkada Jakarta? Itu hak setiap orang ya. Itu hak setiap orang, silahkan saja. Yang penting tidak mengatasnamakan. Seperti saya secara pribadi menerima Bang Dul, ya saya pribadi. Tentu saja bahwa kedatangan Bang Dul kemari, saya komunikasi dengan Pak Anies pasti. Tapi saya tidak akan mengatakan mengatasnamakan relawan Anies, itu tidak. Itu pribadi. Itu hak setiap orang. Oke, berarti secara pribadi menerima Bang Dul. Sangat, bahkan hanya menerima, menitipkan harapan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya Allah, lancar ya. Besok Ya Allah. kirim alamat. Amin, ya Allah. Oke, teman-teman, terima kasih. Mama Ci. Pak Gis, artinya Pak Gis masih jadi loyalis Anies gitu? Masih tetap. Masih tetap Masih jadi tetap. loyalis Pak Anies gitu ya? Iyalah. Oke, makasih. Dan Bang Gis, makasih nasi keburinya. wah, kebagian semua kan? Belum putus. Terima banyak. Kalau lagi lewat mampir. Insya Allah. Coba. Mari Bang. Coba. Terima kasih. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Khalifah, juga menarik begitu kan, masalah soal-soal kayak begituan. Artinya apa? Artinya apakah Khalifah akan mendukung akan mendukung Rano Karno atau bagaimana? Ini menarik begitu untuk kita amati. Coba kita baca ya beritanya, karena ini menarik ya, ini beritanya. Calon wakil gubernur ya Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mendatangi loyalis mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan begitu Khalifah di kediaman di Tanah Tinggi. Pantauan dari kompas.com, Rano tiba di kediaman Khalifah sekitar pukul 12.30. Rano tampak mengenakan kemeja lengan pendek ya warna biru dan celana ya serta sepatu hitam. Tampak langsung menyambut ya Rano, mantan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol TBK itu seketika menyalami Rano. Khalifah lantas mengajak Rano duduk di ruang tamu kediamannya, keduanya pun berbincang-bincang. Dalam pertemuan itu, Rano meminta Kes membantu dirinya ya pada Pilkada Jakarta 2024. Bahkan ya Bang, ya bantu saya lah. Kan kemarin sudah melihat visi dan misi yang Abang Anies keluarkan.
Kalau kita bisa sama-sama, ayo sama-sama, ucap Rano Karno. Rano mengaku bersyukur bisa bertemu Hes Khalifah, katanya ia mendapat sambutan baik. Artinya, alhamdulillah ini pertemuan yang sangat luar biasa ya bagi saya. Apalagi disediakan nasi mandi ya, udah deh ya celutuk Rano Karno. Bahkan selain meminta dukungan, Rano juga mengenakan masa kecilnya bersama Hes. Keduanya ternyata pernah satu sekolah sepak bola. Tak hanya itu, Rano juga mengundang Hes hadir ke acara ulang tahunnya pada hari esok. Kalau ada waktu besok anak ulang tahun, ya main ke rumah Ani, ucap Rano Karno. Sementara Hes menitipkan sejumlah pesan ya kepada Rano Karno jika mantan Gubernur Banten itu terpilih pada Pilkada Jakarta. Salah satunya persoalan air bersih yang selama ini masih ya dikeluhkan oleh warga Jakarta dan belum dituntaskan oleh Anies Baswedan. Bahkan ya mengatakan secara seperti diketahui Pilkada Jakarta 2024 diramaikan oleh 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1 ya calon yang diusulkan Koalisi Indonesia Maju Kim Ridwan Kamil Syahsuswono. Nomor urut 2 calon independen Dharma Pangrekun dan Wardana. Sementara nomor 3 adalah pasangan calon diusung oleh PDP Perjuangan Pramono Rano Karno. Wow. Ngeri-ngeri sedap ternyata begitu. Dari beberapa pertemuan ini kan menandakan ada sesuatu yang kemudian mengingatkan pada kita bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Hes Khalifah ini begitu kan ya. Sebagai sosok yang kemudian dikenal sebagai loyalis Anies Baswedan bukan tidak mungkin akan mendukung Pramono Rano Karno. Ini semakin kekuatan Pramono Rano Karno semakin di depan mata. Hahaha. Semoga saja ada kemenangan-kemenangan di situ begitu kan. Ya saya berharap bahwa Rano Karno bisa melanjutkan soal-soal kayak begituan. Ya soal apa yang dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Oke mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.